Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para adik-adikku, para teman-temanku, para kawan-kawanku, anak-anakku yang sedang belajar. Di awal pertemuan kita ini pada pagi ini ya, teman ini saya rekaman malam karena waktu paling enak. Kita bahas tentang pembukaan ya, muqaddimah dulu, belum masuk ke inti materi pembahasan. Cuman muqaddimah itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui supaya kita mudah memahami dan mempelajari keilmuan yang akan kita pelajari, dan kita akan terlepas dari kesalahpahaman yang ada di dalam teks kitab tersebut gitu ya. Karena biasanya dalam muqaddimah itu musannif ya, mu'allif menjelaskan apa yang ada, istilah-istilah yang ada di dalam kitabnya gitu ya. Cuma dalam artian di sini muqaddimah itu saya menjelaskan dulu sepintas tentang filsafat keilmuan gitu ya, bahwa dalam filsafat keilmuan Arab itu dikenal ada mabadi al-asyrah gitu ya, 10 hal pokok ya, 10 hal pokok tentang suatu keilmuan yang artinya wajib kita ketahui, perlu kita ketahui supaya dalam mempelajari keilmuan tersebut kita nggak salah paham gitu ya. Di situ dalam Google Formnya sudah jelas saya tulis jelas gitu ya, untuk apa saja ya, termasuk dari nama kitab itu apa gitu ya, manfaatnya apa, isinya apa, dan bahkan sampai tertulis pengarangnya siapa. Dalam filsafat ilmu Islam begitu, artinya setiap kita mesti tulis namanya siapa supaya kita kenal gitu ya. Dan jangan lupa untuk tawasul gitu ya. Dalam belajar itu biasakan tawasul gitu ya, tawasul pada sang pemilik kitab gitu ya. Hanya tadi di awal pembukaan kita buka dengan tawasul gitu ya, karena itu memang ciri khas salafus salih gitu ya. Karena ciri khas dari pembelajaran pesantren seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalian ketika mempelajari kitab apapun kitabnya, tawasul pada pemilik kitabnya supaya kita diberi kemudahan dalam memahami keilmuannya gitu ya. Jangan angger terus pokoknya sok moco diwoco wae gitu ya, nama entah kitabnya siapa nggak tahu gitu ya. Nggak wajib gitu kita tahu siapa sih kitabnya. Kita belajar tentang Imriti, siapa sih mu'alif kitab Imriti ini gitu ya, sehingga kemudian kita tawasuli gitu. Oke, jadi saya kemudian tidak perlu memperpanjang tentang itu. Filsafat keilmuan Mabadil Asyrah silakan dibaca dan pelajari. Di situ kita mempelajari fungsi, kita mempelajari tujuan, kita mempelajari maksud, untuk apa belajar nahwu gitu ya, untuk apa belajar sorof ya. Dan kebetulan saya di sini langsung dua materi itu ya, nahwu dan sorof gitu, sehingga saya cukupkan dengan satu video saja. Karena nanti dalam setiap pembelajaran kalau masih daring, selain nanti kita share ya, makna dan kitabnya, saya usahakan akan selalu ada video seperti ini gitu ya, supaya kita juga bisa mempermudah memahami gitu ya. Karena memang kecerdasan manusia itu ada 4 level gitu ya. Ada yang memang orang itu paham hanya dengan mendengar saja, ada orang itu paham hanya dengan ketika melihat, ada visualnya itu ada, kita paham gitu ya. Ada yang memang harus ada melihat gerakannya, melihat contohnya kayak apa sih, baru bisa paham. Meskipun diomongi, meskipun ditulis, dijelaskan, kemudian dia nggak lihat prakteknya kayak apa, dia nggak paham gitu. Itu ada yang seperti itu dan macam-macam. Dan yang satu lagi apa ya, body language, kemudian spasial, lupa saya, pelajari sendiri gitu ya. Artinya paling tidak dalam media pembelajaran itu ideal saja ada tulisan, ada kalian bisa mendengar, kemudian kalian bisa melihat view
dan ya ada prakteknya seperti apa, itu kemungkinan besar untuk memahami materi 99% bisa gitu ya. Meskipun dalam teori pembelajaran sehebat apapun guru dalam menjelaskan, katanya begitu ya, sehebat apapun dan secerdas apapun guru dalam menjelaskan, maka murid akan memiliki pemahaman 10%-nya gitu ya. Meskipun di dalam kelas muridnya itu ya paham gitu ya, andai kata tidak perlu saya tulis pun kemudian sudah di luar telinga, ada kan murid yang seperti itu gitu ya. Tapi ya kenyataannya dalam teori pembelajaran ya hanya mendapatkan 10%. Nah terus sisanya dari mana ya, harus belajar sendiri, harus buka kitab. Kok kebetulan saya di belakang ada punya kitab, harus belajar sendiri, dibaca sendiri gitu. Jangan hanya nunggu kitab yang kalian pelajari gitu. Karena yang ngambil pelajaran ini sebagian kecil dari keilmuan itu ya, not all, bukan semuanya ya. Sehingga untuk bisa memahami clearly formal, clearly artinya kita bisa memahami secara utuh. Setelah di samping sampai belajar di kelas ada gurunya, ada petunjuknya, kalian mau searching sendiri gitu ya, mau search sendiri. Itu gunanya perpustakaan. Kenapa di sekolah itu ada perpustakaan? Kalian harus supaya bisa memperluas keilmuannya gitu ya. Keilmuannya bisa diperluas sendiri. Bukan kemudian terus di sekolah kita pikir mari nang kelas, mari jempol di kamar selesai ditaruh. Oh, not like that gitu ya. Tidak seperti itu. Karena kalau kalian seperti itu ya siap-siap saja keilmuan kalian meskipun berapa puluh tahun ada di pondok ya sama saja, nggak ada apa-apanya. Tidak bisa memberikan fatwa pada orang lain gitu. Harus berani baca kitab sendiri gitu ya, masuk ke perpus, ikuti aktivis itu kegiatan-kegiatan eksternal di pondok ya, BM dan macamnya, karena di situ kemudian kita membahas keilmuan. Kalau kita memang benar-benar ingin mondok, ingin belajar, ingin memahami tentang keilmuan Islam gitu ya, sangat banyak ya. Keilmuan Islam bukan hanya apa yang kalian lihat, kalian pelajari di kelas notes. That is a little for that ya, hanya sedikit, bagian sedikit saja. Sehingga searching lagi gitu ya. Oke. Membahas dari keilmuan jadinya ke situ ya. Artinya ya kita mumpung kita masih di awal pertemuan, jadi ingin saya buka wawasan dalam berpikir kalian, wawasan dalam belajar kalian, bahwa belajar not enough for this book ya, tidak cukup untuk satu kitab ini saja. Satu kitab yang kita pelajari pada seorang guru itu sebagai kunci awal, sebagai dasar kita untuk kemudian masuk ke dalam kitab-kitab yang lebih besar ini. Oh, saya sudah belajar Imriti, sudah paham. Terus pasti yang lanjutnya ada Alfiyah, itu ada ya. Saya punya sarahnya 4 jilid Sobban itu ada. Ibnu Hamdun ada. Kemudian sarahnya Bapak Abdul Qudot dan macam-macam. Kalau ilmu alas sampai nggak perlu tanya gitu. Karena memang bidang keahlian dalam kurikulum vitae saya tulis bidang keahlian saya di sana gitu. Kalau pengen tahu silahkan lihat video mukaddimah yang video mukaddimah, video intro aja saya, perkenalan saya gitu. Cuman hanya saya sertakan linknya saja. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke sini yang sudah kalian maknani tadi, tentang yang sudah kalian tulis ya. Jadi saya usahakan tetap akan ada video selain ada tulisan dan aman record dengar maknanya. Kita ada video seperti ini supaya lebih jelas, karena nanti ketika masuk pada materi ini ganti ini latar saya pakai papan. Saya sudah punya papan tulis di rumah itu, jangan khawatir. Jadi supaya bisa melihat jelas apa maksudnya gitu ya. Oke. Ini mukaddimah kok panjang sekali, sampai 9 menit masih belum masuk ke materi itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Di awal pertemuan musannif sudah langsung membuat pujian. Alhamdulillah. Artinya sunnatullah gitu ya, karena likulli syai'in ya, apa ya, likulli khairin lam yubda bil basmalah wa abta wa lam yubda bil hamdalah wa abdar. Artinya di sebagian riwayat mengatakan setiap kebaikan tidak diawali dengan bismillah, maka kebaikan tersebut kurang barokahnya. Setiap kebaikan, dan dalam riwayat lainnya juga setiap kebaikan tidak diawali dengan hamdalah juga sama, wa abdar gitu ya, akan kurang barokahnya. Sehingga di sini jelas musannif mengawali dengan hamdalah gitu ya, dengan
muji syukur kepada Allah gitu ya, dimana alhamdulillahilladzi qad wafaqa, yang telah memberikan petunjuk ya, qad wafaqa lil ilmi, padahal kejelasan, khaira khalqihi gitu ya, terhadap makhluk yang terpilih, yaitu siapa? Kanjeng Nabi gitu ya. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi syahnihi lam ta'wihi fa'ushribat makna dhamiri syani fa'uribat fil hani bil alhani gitu ya. Ini dalam dalam tulisannya sudah jelas ya, saya sertakan terjemahnya supaya bisa dibaca. Saya di sini hanya kita sekilas saja apa dalam kata kunci yang ada, kemudian menjadi tekanan dalam nadom bait muqaddimah Imriti yang jumlahnya kurang lebih ada 19 bait nadom gitu ya. Fa'uribatul lani summa sholatu, setelah memuji kemudian summa sholatun ma salamin laiki ala nabi awsahil khalaiki ya, memberi jelas. Biasanya orang seperti itu, hamdun kemudian sholawat gitu ya, memuji setelah memuji yang mengucapkan sholawat, baca sholawat kepada afsahil khalaik, makhluk yang paling fasih ya. Karena memang hadis Rasul ana afsahuman biddob ini. Jadi kalau masalah Anda belajar sama Ustaz Mulyadi gitu ya, Rasul mengatakan begitu, bahwa saya adalah orang yang paling fasih dalam melafadzkan huruf dot gitu ya. Berarti dalam huruf lain berarti sangat lebih gitu ya. Karena yang dot itu huruf yang sulit diucapkan bagi kalangan Arab gitu ya. Kalau bagi kalian mungkin dot gitu aja ya. Lalu ada tempatnya. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi, yaitu Rasulullah, siapa lagi itu ya, baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa ba'du, setelahnya baru masuk ke materi yang ingin dibahas, maksud dari musannif gitu, maksud dari muallif. Fa'lam annahu lam maktasar jullul wara 'alal kalamil mukhtasar. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika manusia ada membuat gitu ya, lam maktasar rajulul wara 'alal kalamil mukhtasar, ketika ada seseorang dari manusia membuat suatu mukhtasar yang sangat ringkas dan sangat terkenal gitu ya, wa kana matluban asyadda talabi, yang sangat diminati, viral bahasa sekarangnya ya, jadi viral, kitab yang sangat viral gitu ya. Minal wara hifdzul lisanil arabi, untuk dipelajari gitu ya, untuk juga supaya tidak salah ucapan, tidak salah kata-kata, kayyafhamu ma'aniyal qur'ani was sunnatad daqiqatil ma'ani, supaya kita dalam memahami Al-Qur'an benar-benar paham, bukan hanya sekedar memahami secara terjemah harfiah, kalian baca Al-Quran kemudian baca terjemahnya kemudian paham, not like that ya. Memahami Al-Quran tidak sesimpel itu ya, sehingga jangan terjebak kemudian sangat paham dengan terjemahnya kemudian kalian paham. Karena dari situ perlu kalian tahu juga tentang ma'aninya, artinya tarkibnya seperti apa sih kok begitu. Kemudian karena memang dalam bahasa Arab itu unik gitu ya. Di dalam muqaddimah saya bercerita panjang ya, nggak apa-apa videonya nggak panjang nanti. Di Al-Quran itu artinya unik apa? Banyak i'rabnya yang aneh-aneh di situ ya. Yang kemudian sumber dari nahwu ada dari Al-Quran gitu ya. Maksudnya apa? Dalam kalimat contoh Al-Fatihah gitu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ mendahulukan ma'mul bihnya ya, mendahulukan fudlahnya daripada amilnya ya. Yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada pembahasan begitu, pokoknya hanya kepadamu kami menyembah gitu ya, dan meminta tolong. Tapi dalam tinjauan teoritis nahwu, kalimat yang seperti itu, kalimat yang mendahulukan maf'ul bihnya daripada fiilnya, itu menunjukkan arti lil hasri gitu ya, lit tahsir gitu ya, untuk menunjukkan VIP ya, gitu. Jadi untuk menunjukkan itu kalimat yang tidak seperti biasanya, sehingga akan ada kalimat hanya kepadamu. Nah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita nanti lebih enak itu mestinya di bawah ada papan saya sambil nulis, atau nanti ada tulisan lah gitu ya, saya edit lagi videonya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menunjukkan berarti hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta bantuan. Artinya hanya itu berarti tidak ada yang lain. Kita ikrar dalam hati. Wah, jadi ngaji tasawuf nanti saya. Jadi kita mengikrar dalam hati bahwa memang tidak ada yang lain, tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan yang selanjutnya yang kami sembah ataupun yang kami minta tolong. Itu dalam Tijanahum menjadi begitu pemahamannya. Jadi tidak hanya sekedar hanya kepadamu kami menyembah dalam terjemah. Di memahami Al-Quran non as simple gitu ya. Tidak sesimpel itu. Wasunnat ad-daqiqatil ma'ani, dan bisa mempelajari hadis ad-daqiqatil makna yang lembut. Artinya apa? Tidak hanya sekedar kita belajar hadis, contoh hadis apa? Man lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Tidak sekedar begitu kemudian nanti apa kalimat ini, kemudian apa pesan yang tersirat, sehingga muncul kemudian manhajil hukmi gitu ya, tata cara menggali hukum. Bagaimana sih hukum fikih itu muncul? Qaidul fikih lagi gitu ya. Untuk memahami itu ke sana, kita pahami Al-Quran itu seperti apa, hadis itu bagaimana. Lah untuk bisa begitu dari mana? Dari ilmu alat, nahwu ataupun sorof gitu ya. Dan tidak hanya itu, nahwu sorof itu bagian dari ilmu alat. Jadi kalau kita mau benar mempelajari tentang grammar, tata bahasa Arab, ada balaghah, ada mantek. Gitu ya. Di situ artinya kita mempelajari gaya bahasa, bukan hanya sekedar tata cara membaca bahasa itu. Gitu ya. Kita belajar nahwu sorof itu supaya kita bisa baca. Karena memang kunci untuk masuk ke yang lain ya ketika kita bisa baca. Ya, untuk di zaman tinggal nanti lihat deh dalam video pengenalan saya jelaskan kenapa kita harus belajar nahwu, kenapa kita artinya belajar ilmu alat untuk apa gitu. Wa nahwu aula awalan ayyu'lama idzal kalamu dunahu la yufhama gitu ya. Jelas wanahu itu adalah hal yang pertama untuk dipelajari, karena kalam-kalam yang lain tidak mungkin kita pahami kalau kita nggak bisa baca. Fan keilmuan yang lain nggak mungkin kita baca. Kita memahami tauhid, memahami hadis, memahami tafsir, memahami Al-Quran, memahami fikih, memahami apalagi fan-fan semuanya itu yang mungkin ada dalam IW nantinya gitu. Itu kita benar-benar akan paham kalau kita bisa baca. Kalau kita nggak bisa baca, dari mana bisa memahaminya? Itu yang pertama ya, harus bisa baca gitu ya, baca kitab. Jadi fokus di awalil marrah dalam belajar, ya belajarlah nahwu dan ilmu alat dulu. Karena saya harus katakan begini, ini mutlak gitu loh, nggak bisa ditawar. Mau mempelajari lompat meninggalkan ilmu alat dulu itu akan malah menyesatkan pemahamannya. Awali dari ilmu alat dulu, baru belajar tentang yang lain. Ketika kita bisa baca, kita bisa memahami kitab, maka boleh silahkan pelajari yang lain. Wanahu aula awalan ayyulama idzal kalamu dunahu la yufham. Enggak mungkin bisa difaham keilmuan yang lain itu. Itu mesti yang ada nanti kalau kita mau melompat meninggalkan pemahaman ini, meninggalkan satu fan ilmu ini, kalian akan mendapati pemahaman yang sesat gitu ya. Seperti yang viral itu, perkatakan viral. Ada seorang dai, nggak bisa dikatakan kiai ya, dai, seorang mubalek, ceramah, sumbernya cuma bah Google gitu ya. Ingat, sumbernya cuma bah Google. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca kitab. Cuman kemudian dibaca semua hazana Islam versi terjemahnya itu. Yang kemudian sampai salah ngucap, salah kutip ayat gitu. Hafal ayatnya, menghafalkan Al-Quran, baik terjemahnya. Kemudian karena keahlian vokal language-nya, public speaking-nya bagus, sehingga dia ketika berceramah seakan-akan seolah-olah ya benar paham dan menguasai dan bisa baca kitab. Nyatanya ketika dikasih kitab dia nggak bisa baca gitu ya. Tidak seperti itu, akan menjadikan nanti pemahaman yang sesat gitu ya. Jadi nahu aula awalan ayyulama, pahami dulu tentang ilmu nahwu, pahami dulu tentang ilmu alat, baru baca kitab yang lain, itu akan mudah. Wa kana khaira qutbihi saghira kurasatan latifatan syahira. Dan kitab yang viral itu tadi kan saya ceritakan bahwa ada seorang manusia ya, sebagian kecil dari manusia yang telah membuat kitab
kitab yang viral gitu, yang sangat umum, masyhur, yang untuk kita bisa menjaga bacaan kita, kurasa, dan kitab itu sangat kecil ternyata, kutbus saghirah, kurasatan, dan kurasa itu kayak begini, kurasa namanya ya, kitab yang bisa dicabut-cabut itu namanya kurasa gitu ya, kalau bahasa dulunya di kitab kurosan gitu ya, kitab kurosan namanya begini nih. Nah, kok tepak saya beri pegang kitab ini namanya kitab kurasa gitu. Jadi ya pakai ini, wantafa'at latifatan syahira, kurasa tapi masyhur masyhur di mana, fi urbiha wa ujbiha wa rum, di tanah Arab, di tanah Ajam, dan sampai di Rum. Di Rum ini kok diberikan istilah lain gitu, Rum itu di Yunani gitu ya, karena memang di dalam Islam itu ya, dalam Islam, dalam sumber tentang keilmuan dulunya ada yang dari Yunani itu, nantilah tentang filsafat Muhammad nanti bisa belajar sana. Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah gitu ya. Namun kalau memang niat belajar ya belajar yang benar ya. Jangan hanya pakai satu sumber, pelajari yang kayak begini di belakang itu. Nah, punya uang itu buat beli kitab kalau bagi seorang pelajar itu ya. Jangan hanya buat untuk beli pulsa untuk searching di Google, karena itu akan bisa menyesatkan gitu. Jangan beli kitab gini, pelajari gitu ya, belajar yang lain. Fi ujmiha, di tanah Arab jelas, wa ujmiha tanah Ajam gitu ya. Ajam itu berarti selain Arabnya, kayak Indonesia ini Ajam, orang Ajam gitu ya. Selain Arab itu namanya Ajam, Eropa dan Amerika dan macam-macamnya gitu. Terkenal kitab itu, memang terkenal. Al-Lafahal Habru Ibnul Ajrumi, yang mana kitab itu dikarang oleh Ibnul Ajrumi ya. Ajurumi, kenal nggak? Jadi kitabnya viral ini, seorang santri nggak kenal kitab ini berarti ya tanda tanya gitu ya. Mau kitab viral dan kitab yang pertama biasanya dipelajari untuk mempelajari nahwu, tapi nggak tahu lagi kalau kalian belajarnya pakai Al-Miftah gitu ya. Mungkin bisa jadi nggak kenal, tapi kalau saya mesti kenal. Orang pesantren itu, pesantren salaf akan kenal kitab pertama nahwu itu apa, Jurmiyah gitu ya. Jurmiyah itu siapa pengarangnya? Lakopnya As-Son Haji ya, lakopnya As-Son Haji. Jurmiyah itu lakopnya As-Son Haji, berarti siapa? Al-Fakir As-Sufi wa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Son Haji, Mbah Son Haji. Pelopor pencetus, bukan pencetus ya, karena pencetus awal itu Abul Aswad Ad-Du'ali, yang kemudian membuat suatu buku viral di mana-mana, namanya kitab Jurmiyah. Pengarangnya Syekh Son Haji. Nama lengkapnya Son Haji itu bukan nama, Son Haji itu adalah nisbat kota. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Son Haji. Wantafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifin hajmiha. Sudah banyak ini yang berintifa ya, yang istifadah, mengambil kemanfaatan dari kitab ini. Saya pun dulu awalnya belajar ya dari Jurmiyah gitu ya. Di kitab awal belajar nahwu Jurmiyah gitu ya, bukan yang lain. Ada sih awal dulu sebelumnya, karena rentetannya adalah awamil, belajar amil, belajar Jurmiyah, belajar tasrif, sudah bisa baca kitab gitu ya. Sehingga dari teks dasar ini kemudian mu'alif kitab ini siapa? Mu'alif kitab Imriti itu siapa? Ayo coba tebak. Nah, Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti gitu ya. Imriti itu berarti nama tempat. Enggak ada yang mempersetkan nama. Kalau Imriti itu Umariyato. Apa? Ada nama tepat sebetulnya Imriti itu. Dari itu kemudian mu'alif itu punya inisiasi, karena memang kalau Jurmiyah itu kalam nasar, kita baca kayak baca koran begitu, baca kitab biasa begitu ya, itu namanya kalam nasar. Untuk lebih lagi mempermudah lagi gitu, ada dia punya keinginan untuk mempermudah lagi, kemudian dibentuklah ini nadam Tuhan natman badi'an muqtadi bil asli fi takribihi lil mubtadi. Karena berdasarkan kitab yang viral ini, dia punya keinginan untuk mengarang sebuah nadom, artinya membuat kitab itu lebih mudah diingat. Karena kan kalau nadom kita enak kan ya, kita bacanya itu enak.
nadam Tuhan nadman badi'an lil muqtadi gitu ya. Enak kan ya, bil asli fi takribihi lil muqtadi. Atau begini, contoh eksemple ini, kalau kita dalam kalam nasar, baca kalam itu kan al kalam wal lafdul mufidu bil wadi al kalam wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i gitu. Kita harus menghafal begitu. Tapi kalau nadam pakai nadam kita kan cuma begini, kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kalimatul lafdul mufidul mufradu. Kan lebih enak kita lagu, karena buktinya kita daripada membaca kalimat biasa dengan membaca teks lagu kemudian ada not musiknya gitu ya, kita lebih cepat hafal pakai musik kan gitu. Ganadom Tuhan nadman badi'an muqtadi bil asli fi takribihi lil muqtadi. Dia ingin membuat nadoman yang kemudian isinya, kontennya dalam memahamkan pada orang itu sama pada dengan kitab asli tadi, kitab rujukannya yaitu kitab Jurmiyah ya. Asli fi takribi lil muqtadi, artinya dalam memberikan pemahaman pada pemula. Jadi kalau berarti ini kalau kita range kitab ini dengan kitab Jurmiyah itu sebetulnya sama levelnya. Artinya sama level itu sama-sama untuk pemula. Gitu ya. Mau sama belajar ini dulu, belajar Jurmiyah dulu, itu sebetulnya berarti nanti isinya sama gitu. Beda dengan alfiyah gitu ya. Kalau kita alfiyah memang untuk high class ya, high level gitu, level setelah paham Jurmiyah, paham Imriti, baru memahami alfiyah gitu ya. Karena alfiyah itu dengan satu nama kemudian isinya memuat apa yang sudah saya sampaikan tentang ilmu alat itu gitu ya. Waqad hadaftu minhuma an ghina wa zituhu fawaidan bihal ghina, sehingga kemudian dia selektif tuh. Karena bentuknya nadom, tidak bisa terlalu banyak kata, tidak terlalu banyak kalimat. Ada kata-kata yang disortir dari bentuk kitab aslinya, ada yang tidak digunakan karena menurut musonef kurang pas, kemudian ditambah kalimat lain yang lebih bermanfaat gitu ya, lebih berfaedah gitu. Kata adaftu manhulina wazidtuhu fawaidan bihal ghina, diberikan faedah supaya lebih bermanfaat. Kenapa mutammiman li ghalibil abwabi faja'a mislu syarhi lil kitabi, sebagai penyempurna. Kemudian mualif itu kan kadang ini kurang kata begini, jika ditambahi gitu ya. Sehingga seakan-akan ini karena bahasanya mislu. Kitab ini sebagai syarah Jurmiyah, padahal enggak, sama saja gitu ya. Sama saja, kitab ini enggak berbeda dengan Jurmiyah gitu ya. Cuma karena memang kadang ada kalimat yang dikurangi, ada kemudian dia menambah kalimat yang berasa lebih amfa gitu ya, lebih manfaat. Dan ini wajar, ini wajar. Artinya anak muda akan selalu lebih hebat dari orang tua, itu sunatullah gitu ya. Sehingga kemudian jangan sampai su'ul adab pada orang tua. Nah, ceritanya Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah saja, pengarang kitab Alfiyah itu ketika dia menulis nadom, kemudian fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti, sama cek ya, sama kan di rumah pegang banyak kitab, cek nadom Alfiyah itu. Ketika dia menulis kalimat itu, dia mengatakan bahwa kitab Alfiyahnya mengungguli, melebihi, lebih hebat daripada kitabnya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Seketika setelah dia nulis kalimat tersebut, ceritanya kemudian dia amnesia, hilang semua apa yang mau ditulis ya. Mengatakan bahwa kitab saya lebih hebat daripada Ibnu Mu'ti dalam tulisannya, hilang, kemudian cereng, blank ya, bahasanya sekarang blank, pikirannya blank, apa yang mau dia tulis blank, gak ada loh ya, berhenti setelah itu. Dan kemudian ada dua versi setelahnya, dia langsung tidur gitu, iya tertidur, kemudian dia tidur, dalam tidurnya kemudian dia bermimpi ditemui oleh Ibnu Mu'ti, sehingga dia ngomongi, ya pantes nek sing nom luwih pinter, luwih cerdas daripada sing luwih tua, tapi nek sampean gak ono sing tua ya sumbermu nggak ada. Seketika setelah itu dia terbangun, sadar, ingat ya, bahwa dia telah sholat pada Ibnu Mu'ti. Dia sholat ya, maksudnya kamar mandi dulu ya, nggak mungkin langsung sholat habis tidur gitu ya, jangan dipelesetkan lagi. Sholat 2 rakaat, kemudian dia tambah, sehingga bait Alfiyah yang dalam awalnya dikatakan bahwa Alfiyah itu 1000,
Dia tambah 2 bait lagi sehingga lebih dari 1002 heman Pak, lihat itu. Fa'iqatan alfiyatan bimuti. Apa ya, saya kok sudah lupa baitnya. Fa'iqatan alfiyatan bimuti. Ini yang terakhir, pokoknya kalimat terakhir itu kayaknya. Sehingga kemudian ditambah wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujiban sana'iyal jamila. Ibnu Mu'ti karena merupakan dia pendahulu saya, dia berhak mendapatkan pujian-pujian ya saya. Dia karena memang sumber pengarang kitab asli, sumber asli itu ya, meskipun kok umpama ketika kita ngarang lagi kita lebih hebat darinya, ya kita sumbernya dari sana. Gak perlu sok bangga membanggakan kemudian lebih hebat dari sumber gitu ya. Ingat di situ. Jadi ada 2 pesan, anak itu harus lebih hebat dari orang tuanya, tapi meskipun begitu seorang anak gak layak kemudian su'ul adab pada orang tuanya. Harus tetap hormat pada orang tua. Sehebat apapun nanti kamu jadi apa gitu ya. Orang tua adalah sumber kita. Tanpa orang tua kita gak akan ada. Sehingga sumber orang tua kita gak bisa apa-apa. Dia lebih hebat dari kita karena sudah melahirkan kita yang hebat gitu ya. Oke, ingat itu kata clue, kata kunci untuk pertemuan ini. Karena kita belum masuk materi, kita cerita saja begini gitu ya. Tapi itu sudah 31 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti saya edit juga. Su'il tu fihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli li'tiqadin wasikik. Dan saya buat itu karena desakan teman-teman saya, kata mu'alif itu. Ini ceritanya mu'alif ngarang kitab ini ya. Desakan teman-teman saya yang yakin pada saya untuk membuat kitab ini. Artinya mungkin pada waktu itu seiring dengan pergeseran waktu, membaca kitab dengan kalam nasar itu kesulitan gitu, sehingga butuh yang menggunakan kalam nadom begitu. Karena kan nadom itu merupakan syairul Arab gitu ya. Tanda kebesaran orang Arab itu bisa bersyair, bisa bernadom karena lebih mudah bacanya. Dan tadi itu yafhamu qauli li'tiqadin wasiknya, punya keyakinan itu. Kenapa kemudian idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena seseorang itu tergantung keyakinan, ingat. Sehingga sugesti dari kalian bahwa kalian bisa gitu ya. Sugesti dalam alam bawah sadar kalian bisa mempelajari ilmu ini. Kalian bisa mempelajari ilmu yang ingin kalian pelajari gitu ya. Jangan menganggap kemudian ini susah, sulit dan macam-macam. Hilangkan desas-desus itu, karena itu nggak benar, hoax gitu ya. Yang mengatakan nahu susah, mengatakan belajar ilmu sorof susah, itu hoax gitu ya. Gak ada. Yang ada itu kalian gak mau mempelajarinya, sehingga kalian susah. Kata kuncinya pertama itu tadi, idil fatah hasba'ti qadiru fi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan, dia tidak akan mendapatkan manfaat. So, yakin dulu bahwa kalian bisa. Jadi sugesti, kalau bahasa sekarangnya itu begitu. Sugesti bahwa kalian bisa, sehingga kalian bisa intifa dengan kitab ini, bahwa kalian kemudian bisa untuk melakukan mempelajari, memahami tentang nahwu gitu. Karena nahwu itu tarif tentang kita membaca kitab, yang kemudian ini kita nggak butuh IQ yang tinggi untuk bisa membaca kitab. IQ standar juga bisa. Yang penting itu normal, pikiran kalian normal. Kalau ketika kita punya pikiran normal, bisa membaca kitab. Kalau belum bisa berarti ada cara yang salah. Kalian cari salahnya di mana cara belajarnya gitu ya. Karena mestinya ini hal yang mudah, kata mu'alif. Ini mestinya mudah, tidak terlalu sulit gitu ya. Karena itu tadi kata kuncinya man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan tidak akan bisa mendapatkan intifa, tidak bisa mendapatkan manfaat. Jadi yakin pada diri kalian ya, yakini diri kalian bisa. Oke, kata kunci lagi, yakini diri kalian bisa untuk mempelajari ini ya. Diyakini bahwa diri kalian bisa untuk mempelajari tentang ilmu nahwu, membaca kitab, supaya kemudian nanti sugesti negatifnya hilang ya. Oke, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Sehingga kemudian fanas alul manana ayyujirona minarya mudhaifan ujurona. Ini doa dari mu'alif. Kemudian dia berdoa semoga Allah memberikan kita pahala minar dan menjauhkan saya, kata mu'alif,
minar riya, dari hati yang riya. Ya karena kan tadi menyombongkan diri, dan pada saat sekarang menyombongkan diri, memperkenalkan diri, ya itu hal yang menjadi suatu keharusan gitu ya. Jangan hanya orang luar ilmu-ilmu umum saja yang kemudian berikan label dokter ahli gigi, dokter ahli saraf. Mereka di rumahnya dulu saat begitu. Sebagai sumber, orang kalau mau cari dokter ke sana. Dan sekarang kita juga perlu begitu, supaya orang tahu kalau ingin ketemu orang yang iso nahwu iku sapa gitu ya. Ingin belajar tentang hukum agama ke siapa? Aman tulis di label santri. Kalau mau belajar ke sini tentang agama, tulis di depan rumahnya supaya orang nggak salah tempat ketika belajar. Tidak hanya ke Google gitu ya. Tulis, perlu itu. Minar ya, cuman kemudian setelah menulis itu ya itu tiru ini. Wanas alul manana yujirona minar ya. Dengan menulis itu karena tidak ada maksud lain, untuk hanya memang ingin meluruskan pemahaman-pemahaman yang sekarang sudah banyak beragam modelnya itu gitu ya. Kewajiban kalian sebagai penerus generasi penerus untuk bisa melakukan itu. Mudhaifan ujurona, dan kemudian mendapatkan pahala yang banyak, jelas itu ya. Yang terakhir kemudian wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi manitana bi hifdihi wa fahmihi. Ini sudah kalian dulu belajar, sudah didoakan oleh mu'alif ya. Yang kemudian sama yakini bahwa mu'alif kitab ini adalah seorang wali. Gak mungkin bukan seorang wali bisa mengarang kitab sebaik ini tentang agama dan se-viral ini dan se-masyhur ini gitu ya. Yang artinya apa? Kalau dia seorang wali berarti doanya mustajab, doanya makbul dan akan terjadi. Mani tanabih di wafami, orang yang belajar bersungguh-sungguh menghafal dan memahami kitab ini supaya bisa nafi'an bi ilmih, mendapatkan kemanfaatan. Itu doa alif. Jadi belajarlah yang sungguh-sungguh, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, hafalkan dengan baik. Cuma 250 kok, nggak sebanyak alfiyah. Makanya di alfiyah pun juga mu'alif, yaitu Ibnu Malik mengatakan di muqaddimahnya itu biwa'din munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi suhti ya fa'iqatan alfiyata bimuti. Berarti sebelumnya itu kan benar ya, wa tabsutul badla biwa'din munjazi gitu ya, bahwasanya alfiyah itu yang mau belajar dan memahami alfiyah, wa tabsutul badla biwa'din munjazi, doanya Ibnu Malik, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, biwa'din munjaz, janji yang pasti. Hingga ingin sesuatu, harapan kalian tercapai, fahami alfiyah dengan baik, hafalkan, niscaya apa yang kalian inginkan akan terjadi. Sudah ada buktinya gitu ya, bukan hoax. Jadi lakukan itu. Hingga yakinnya tadi, pertama yakin dengan diri kalian sendiri, kalian bisa. Kemudian setelah itu itikad yang baik, amini doa mu'alif, insya Allah kita belajar nahunya mudah. Oke. Ini sedikit muqaddimah, bukan sedikit, ini saya lihat size-nya itu sudah 38 menit gitu ya. Bahwa semoga apa yang kita pelajari nanti kan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kemudian bisa bermanfaat untuk lab-lab lain, sehingga kita bisa ifadah, bisa istifadah. Jadi kita istifadah, mengalap barokah, mengalap faedah, kemudian juga bisa menularkan pada yang lain. Oke, sehingga saya rasa cukup untuk muqaddimah itu cuma segitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, nanti akan saya sediakan formnya sendiri, kemudian latihan soalnya juga form tersendiri. Isi form itu, kalau ingin tanya isi juga form itu gitu ya. Belajar daring, kalian harus siap dengan semuanya, siap pulsanya, siap aplikasinya yang ada, dan ya siap-siap begini terus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.